Assalamualaikum. Selamat sore. Seperti biasa, salam literasi. Semangatnya masih puisi itu nutrisi. Walaupun tidak baca puisi, tapi kita masih semangatnya puisi itu nutrisi. Bagaimana puisi yang merupakan gumpalan-gumpalan makna yang singkat, padat, tapi bisa menjadi nutrisi buat kehidupan kita. Biasa, ini perjalanan pulang kantor dan saya tidak membacakan puisi. Saya membawa beberapa buku puisi, cuman ternyata tadi saya coba baca sambil menyetir, ternyata tidak baik. Susah. Karena itu saya akan ngobrol sendiri. Ini saya mulai dari komentar teman yang tidak terlalu suka puisi, dan dia mengomentari tentang sebenarnya kenapa sih lo nulis puisi, Mas? Dia bertanya begitu ya, karena menurut dia puisi itu kan kadang hanya menyatakan, mengungkapkan satu perasaan saja, tapi dengan kalimat yang kemana-mana, kata dia gitu ya. Dan tidak sepenuhnya ya, saya sepakat aja sih ya, memang begitu, mungkin memang puisi itu bagaimana pengungkapan perasaan dengan cara yang sebisa mungkin indah gitu ya, secara rima maupun secara makna gitu. Walaupun sebenarnya tidak semuanya hanya terkait perasaan ya, karena terkadang kita agak sedikit naik ke atas gitu, menjadi level perpikiran gitu ya. Saya sebut naik ke atas kenapa? Karena saya masih teringat kalimat seorang guru saya waktu aliyah dulu. Dia mengajar ilmu kalam, saya masih ingat ya, karena dia mengajar ilmu kalam tentang, saat itu dia bicara tentang bagaimana sebenarnya justru bicara tentang akhlak ya. Memang berangkat dari, karena guru saya ini Pak Kumbiantoro, saya sebut namanya aja, almarhumnya, semoga bisa menjadi amal kebaikan dia karena saya menyebutkan sumbernya ya. Dia itu mengatakan bahwa perasaan itu adalah endapan pikiran. Jadi bahkan ketika kita bicara kebiasaan baik itu, akhlak itu sebenarnya ketika sudah menjadi rasa tak nyaman jika kita lakukan dosa, maka itu karena kita sudah benar dari cara berpikir kita terlebih dahulu. Pikiran yang mengendap menjadi perasaan. Nah, masalahnya adalah, ini kita sambung dari, kalau ada teman-teman atau kita lagi curhat gitu kan, seringkali kan seorang yang sedang curhat, dia terjebak dalam rasa yang pekat gitu. Biasanya dia akan sulit untuk membreakdown sebenarnya apa sih yang kamu rasain gitu. Bener gak sih? Kadang-kadang kan gitu, ketika suruh rasa, ya gitu, gimana ya, susah diceritainnya. Karena sebenarnya perasaan itu, ini membuktikan bahwa memang perasaan itu adalah endapan pikiran gitu. Karena dia endapan, pikiran itu kan sesuatu yang rasional, sesuatu yang bisa dijelaskan gitu ya. Tapi ketika dia sudah mengendap, maka dia campur aduk. Sehingga terkadang ketika sudah menjadi rasa, lebih sulit untuk diungkapkan. Karena itu bisa jadi puisi ini akan menjadi sarana itu ya, karena dia akan menuangkan perasaan-perasaan itu dalam kata-kata gitu ya. Jadinya dia bisa menjadi keangkat ke atas gitu ya, jadi bisa dikonsumsi, dan itu menjadi nutrisi. Mengangkat kembali rasa itu menarik, karena terkadang ya, kita bicara intervensi atas atau pengaruh ya. Jadi seberapakah sebuah kalimat itu mempengaruhi kita ya. Misalnya kan kita membaca satu buku gitu, kira-kira seberapa buku itu mempengaruhi kita. Kita membaca satu artikel, seberapa artikel itu mempengaruhi kita. Lebih pendek lagi, kita membaca satu puisi, dan seberapa puisi itu menjadi. Atau lebih pendek lagi, kita membaca satu ungkapan pendek namun pekat gitu, yang akhirnya itu mempengaruhi kita. Nah, ini kan bagaimana kata-kata dan rangkaian kata yang merupakan tanda atau isyarat dari makna-makna itu, tiba-tiba dia begitu cepat mengintervensi
rasa kita. Nah, ini kan jadinya jadi ketika dia menuliskan, si penulis yang penuh dengan mengungkapkan rasa itu dengan serius, karena dia dari rasa, maka tulisan itu pekat dengan makna dan rasa, dan ketika dibaca dia juga akan lebih cepat menjadi mengintervensi pembaca. Nah, ketika bicara tentang pesan itu mendistribusi, mendelivery pengaruh gitu ya. Kan biasanya begitu ya, orang bikin buku kalau menginspirasi itu kan sebenarnya tidak sekedar mencerahkan, tapi dia menginspirasi untuk melakukan sesuatu gitu. Itu kan ajakan, kan, memberikan pengaruh kan. Maka ketika kita menuliskannya dengan bahan baku rasa yang kuat gitu, pekat, lalu diungkap dengan serius, dengan delivery yang tepat gitu, maka saat membaca pun dia akan sampai, dan dia bisa jadi langsung tersengat dan terpengaruh, terintervensi. Jadi ini yang terpikir tadi, karena ternyata kata berita atau berita ketika sudah semakin dekat ya, kalau urutannya di itu cara menulis itu kan ada hard news gitu. Hard news kan berita dengan dingin gitu ya, dia menceritakan peristiwa. Maka ketika dia semakin dekat, ini jadi featuring itu menjadi opini, itu semakin dekat dengan si penulis dan si pembaca. Maka mengapa saya jualannya makanya saya kenapa sering mengulang-ulang tentang puisi itu nutrisi, karena puisi itu pekat, jadi tinggal dibaca. Nulisnya juga pendek gitu. Memang lebih lama sih ya, lebih bisa jadi walaupun pendek, tapi puisi itu butuh suasana puitik untuk menangkap gitu ya. Aduh, jadinya ini nggak bisa menangkap suasana puitik. Ini justru saya hanya menceritakan proses bagaimana puisi terlahir dan bagaimana puisi mendelivery atau mengintervensi pembacanya untuk terpengaruh. Ya, itu ya. Kayaknya cukup. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.